Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas anime Mushoku Tensei. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 19. Dan video ini adalah part satunya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari Rudius dan teman-temannya yang lagi diskusiin tentang masalah di negara Shirone. Jadi di Shirone itu terjadi kudeta yang dilakuin sama Pax. Seluruh anggota keluarga kerajaan dibantai dan bahkan menteri maupun jenderal diberhentikan paksa dari jabatan mereka. Selain itu, beberapa orang juga kabur ke negara lain karena takut. Karena hal itu, militer negara saat ini menjadi sangat lemah. Dan saat ini dipanggil Zanoba untuk membantu pertahanan negara dari serangan negara asing. Zanoba di sini mau kembali ke negaranya untuk mempertahankan negara dari pihak asing. Di sini Cliff yang paling menentang Zanoba untuk pulang. Alasannya karena itu bisa aja jebakan untuk membunuh Zanoba. Jadi bisa aja Pax gak mau menyisakan satupun anggota keluarga kerajaan. Makanya Zanoba dipanggil untuk dibunuh. Zanoba di sini ngasih tahu walaupun Pax merebut tahta dengan menggunakan darah, gimana pun juga saat ini Pax adalah raja dan raja udah memerintahkan Zanoba untuk pulang. Makanya Zanoba saat ini bakal pulang. Zanoba di sini jelasin alasannya. Zanoba ngasih tahu kalau dia adalah anak yang diberkati. Zanoba punya kekuatan yang kuat tapi dia nggak bisa mengontrolnya. Nah, karena nggak bisa dikontrol, ketika masih kecil Zanoba tuh nggak sengaja membunuh saudaranya sendiri. Dan bahkan ketika udah menikah, Zanoba membunuh istrinya. Nah, walaupun udah melakukan hal yang sangat keji, Zanoba tuh nggak pernah dikasih hukuman yang berat. Jadi hukuman dari negara selalu ringan. Hingga suatu ketika ada insiden yang menyebabkan Zanoba diusir dari negaranya. Dan ternyata walaupun udah diusir dari negara, Zanoba tuh ternyata masih mendapatkan dana untuk bertahan hidup. Zanoba di sini ngasih tahu alasan kenapa negara nggak pernah menghukumnya dengan berat, itu semua karena negara tuh berharap kalau Zanoba suatu saat nanti bakal membantu negara kalau memang dibutuhkan. Makanya Zanoba tuh nggak pernah mendapatkan hukuman yang berat. Dan bahkan ketika diusir dari negara, Zanoba tuh masih didanai sama negara. Nah, karena hal itulah Zanoba saat ini mau membalas budi ke negara. Jadi kalau dia nggak pulang, nanti negara asing bakal menduduki negaranya. Dan kalau itu yang terjadi, Zanoba tuh pasti nggak bakal bisa balas budi ke negara. Makanya mau nggak mau Zanoba saat ini harus pulang. Saat ini di dalam hatinya Rudius tuh nggak mau kalau Zanoba saat ini mati. Rudius ngerasa dia tuh punya banyak hutang budi ke Zanoba. Dan kalau Zanoba mati, Rudius tuh yakin kalau dia pasti bakal menyesal.
Rudius saat ini udah membuat keputusan dan dia ngasih tahu ke Zanoba kalau dia tuh bakal ikut membantu Zanoba. Setelah pertemuan dengan teman-temannya, Rudius saat ini mendatangi Orsted. Rudius di sini ngasih tahu kemungkinan Dewa Manusia sekarang bergerak. Ya, dalam buku harian masa depan, gak ada catatan tentang Zanoba yang diperintahin pulang ke negara. Makanya Rudius saat ini curiga kalau Dewa Manusia bergerak. Orsted di sini ngasih tahu sejarah yang pernah dirasakan sama Orsted, harusnya Pax tuh melakukan kudeta dalam kurun waktu 30 tahun lagi. Jadi bukan tahun ini. Ya, dalam sejarah yang pernah dilalui sama Orsted, di masa itu Pax memiliki kekuatan yang hebat untuk melakukan kudeta. Hingga akhirnya Pax tuh mengganti negara kerajaan menjadi negara republik. Dan karena hal itulah negara Sirone itu nantinya di masa depan bakal menjadi salah satu dari 4 negara yang kuat. Nah, di masa depan yang jauh lagi, karena negara Sirone udah menjadi negara republik, hal itu ternyata melahirkan orang yang bakal merepotkan Dewa Manusia. Orsted di sini ngasih tahu harusnya Dewa Manusia tuh nggak bakal membiarkan Pax naik tahta. Alasannya karena di masa depan Pax tuh bakal mengubah negara kerajaan menjadi negara republik. Dan itu nantinya tuh melahirkan orang yang bakal merepotkan Dewa Manusia. Tapi walaupun gitu, Orsted di sini ngasih tahu tentang kemungkinan yang lainnya. Jadi kemungkinan sekarang Dewa Manusia tuh sengaja membiarkan Pax naik tahta. Tujuannya untuk membunuh Rudius. Rudius di sini ngasih tahu kalau dia tuh curiga sama Zanoba yang udah dicuci otak sama Dewa Manusia. Tapi hal itu ternyata langsung dibantah sama Orsted. Saat ini diskusi masih terus berlanjut. Orsted juga di sini ingetin kemungkinan yang terjadi sekarang tuh bisa aja nggak ada hubungannya sama Dewa Manusia. Jadi kejadian kali ini tuh beneran kejadian yang nggak ada hubungannya sama Dewa Manusia. Singkat cerita, Rudius sama Orsted udah membuat keputusan dan Orsted di sini ingetin walaupun nantinya Pax terbukti dicuci otak sama Dewa Manusia, Rudius tuh nggak boleh membunuh Pax. Gimana pun juga Pax sangat penting untuk masa depan. Rudius saat ini ngasih tahu keluarganya tentang rencananya yang bakal ikut bersama Zanoba. Di sini walaupun lagi hamil, Eris tuh langsung ngizinin Rudius untuk ikut. Bagi Eris, walaupun dia nantinya lahiran tanpa Rudius, hal itu bagi Eris gak masalah. Nah, di sini karena Eris gak masalah, Sylvie sama Roxy juga saat ini ngizinin Rudius untuk pergi. Nah, di sini ternyata Roxy tuh mau ikut bersama Rudius. Alasannya karena Pax adalah salah satu murid Roxy. Dan Roxy tuh ngerasa ikut bertanggung jawab karena dia tuh telah membentuk karakter Pax yang sekarang. Di sini setelah banyak diskusi, Roxy saat ini gak jadi ikut. Tapi nggak lama, saat ini ternyata Lara nangis sangat keras. Dan Lara saat itu nggak berhenti nangis. Orang-orang di sini tuh kebingungan karena baru kali ini Lara nangis sangat keras. Rudius di sini ngerasain firasat yang buruk. Seolah-olah Lara tuh khawatir kalau Rudius bakal mati. Melihat Lara yang terus nangis, Roxy di sini ngasih tahu Lara kalau saat ini Lara nggak usah khawatir. Alasannya karena dia sekarang bakal ikut bersama Rudius. Jadi Roxy bakal menjaga Rudius. Di sini Lara yang masih bayi, ternyata dia tuh mengerti perkataan dari Roxy. Dan saat itu juga Lara langsung berhenti menangis. Di sini Rudius diskusi ulang dengan para istrinya. Dan ya, pada akhirnya Rudius ngizinin Roxy untuk ikut. Setelah melakukan persiapan, Rudius dan yang lainnya saat ini menuju ke tempatnya Perugius. Perugius saat ini tuh membawa Zanoba dan Rudius ke ruangan yang bagus. Jadi Perugius tuh di sini sangat menghormati Zanoba.
Alasannya karena Zanoba tuh memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Jadi Zanoba tuh bisa diajak diskusi tentang seni. Zanoba pun di sini ngasih tahu Perugius kalau dia saat ini bakal pulang ke negara Sirone. Oh ya, Zanoba di sini tuh nggak jelasin alasan kenapa dia bakal pulang. Tapi walaupun gitu, Perugius di sini tuh seperti tahu alasan kenapa Zanoba saat ini mau pulang. Perugius di sini nawarin bantuan kepada Zanoba. Perugius ngasih tahu kalau dia tuh bakal melenyapkan siapapun yang berani mengganggu temannya yang bisa diajak diskusi tentang seni. Jadi Perugius tuh bakal melenyapkan siapapun yang berani mengganggu Zanoba. Di sini Zanoba menolak bantuan Perugius. Perugius di sini udah menduga hal itu. Dan Perugius di sini nanyain lagi apa tujuan Zanoba saat ini mendatanginya. Zanoba di sini jelasin kalau dia tuh mau kalau Perugius tuh membantunya dalam berteleport ke negaranya. Dan di sini Zanoba juga minta izin supaya Perugius tuh ngizinin Roxy untuk masuk ke ruangan teleportasi. Di sini Perugius menolak Roxy karena Roxy adalah iblis. Dan Perugius juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia nggak mau kalau kastilnya tuh dikotori sama iblis. Di sini Zanoba gak ngerti kenapa Perugius tuh sangat menolak Roxy. Padahal itu adalah permintaan pribadi Zanoba. Zanoba di sini ngasih tahu kalau dia adalah sahabat Perugius dalam hal kesenian. Jadi harusnya Perugius tuh menerima permintaan dari seorang sahabat. Perugius di sini tertawa dan dia pun akhirnya ngizinin Roxy untuk menginjakan kakinya di kastil. Cuma ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sama Roxy. Yang pertama, Roxy tuh nggak boleh ngomong apapun. Dan yang kedua, Roxy nggak boleh menyentuh barang apapun. Dan yang ketiga, Roxy tuh nggak boleh melihat Perugius. Jadi ya anggap aja Roxy tuh cuma numpang lewat di kastilnya Perugius. Sebelum Rudius dan yang lainnya berangkat, Ginger tuh ternyata udah disuruh duluan pergi untuk mendapatkan informasi. Dan sekarang Ginger ngasih info kalau Pax ternyata mendapatkan bantuan dari 10 ksatria kuat dari negara Dragon Realm. Ya sayangnya untuk detailnya Ginger nggak tahu. Cuma Ginger di sini ngasih tahu salah satu dari 10 ksatria yang kuat itu dari rumor yang beredar yang mengawal Pax itu adalah Dewa Kematian yang merupakan salah satu dari 7 Great Power. Dan untuk ciri-ciri fisiknya tuh yang diketahui sama Ginger hanyalah pria kurus seperti mayat. Di malam hari sebelum berangkat, Rudius saat ini didatangi sama Orsted. Orsted di sini ngasih tahu kalau Dewa Kematian yang dimaksud sama Ginger tuh namanya adalah Randolph Marianne. Dan Orsted ngasih tahu kalau dia mengenalnya. Ya, Randolph tuh adalah senjata rahasia dari negara Dragon Realm. Mendengar itu, Rudius di sini terkejut karena ada negara yang menyerahkan senjata rahasia ke negara lainnya. Orsted di sini ngasih tahu kalau kemungkinan itu semua karena dewa manusia. Dan ya, Randolph adalah orang yang sangat cocok untuk membunuh Rudius. Orsted di sini jelasin apa yang dia ketahui tentang Randolph sang dewa kematian. Orsted di sini ceritain sedikit sejarah tentang Randolph. Jadi Randolph itu adalah cucu dari Dewa Utara generasi kedua. Sebenarnya Randolph itu adalah calon dari Dewa Utara. Tapi karena terjadi perselisihan dengan kakeknya, Randolph pun akhirnya pergi dari Dewa Utara. Dan dia tuh mengembangkan tekniknya sendiri. Hingga akhirnya dia mampu membunuh Dewa Kematian yang sebelumnya. Dan Randolph pun mendeklarasikan diri sebagai Dewa Kematian yang baru. Sejak saat itu, hidup Randolph gak tenang. Dan dia tuh selalu dikejar-kejar sama orang yang mau merebut gelarnya sebagai Dewa Kematian. Nah, Randolph tuh terus diincar selama 10 tahun. Dan itu membuat Randolph muak. Dan akhirnya dia pun kembali ke negara Dragon Realm.
Saat itu dia menjalankan bisnis restoran, tapi ternyata nggak berlangsung lama karena restorannya langsung bangkrut. Saat itu juga Randolph direkrut menjadi kesatria negara. Setelah diskusi, Oswald pun akhirnya pergi dari rumah Rudius. Singkat cerita, saat ini Rudius dan yang lainnya tuh pamitan dengan keluarganya maupun teman-temannya. Dan setelah itu, Rudius dan yang lainnya tuh pergi teleport ke hutan dekat perbatasan negara Sirone. Setelah sampai, Roxy di sini ngerasa kalau lingkaran teleport itu adalah hal yang sangat menarik. Roxy juga ngerasa kalau dia tuh bisa mempelajari sihir itu. Dan kemungkinan Roxy juga bisa membuat lingkaran sihir itu. Rudius yang mendengar itu, dia tuh terlihat senang dan mau kalau Roxy tuh bisa membuat lingkaran sihir itu. Sayangnya di sini Roxy ngasih tahu kalau dia tuh nggak boleh melakukannya. Roxy di sini meyakini alasan kenapa Perugius selalu melarang iblis untuk menginjakan kaki di kastilnya, itu semua kemungkinan Perugius tuh nggak mau kalau iblis mempelajari lingkaran teleportasi. Kalau iblis bisa pakai lingkaran teleportasi, hal itu tentunya bakal sangat merepotkan kalau misalkan ada perang lagi. Makanya Roxy ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau mempelajari lingkaran teleportasi. Singkat cerita, Rudius, Roxy, Zanoba, dan Ginger, mereka pun akhirnya sampai di ibu kota Latakia. Mereka di sini langsung menuju ke penginapan. Besoknya, singkat cerita, Rudius sama Zanoba menuju istana dan mereka saat ini tuh ada di ruang singgasana milik raja. Oh ya, Roxy saat ini di penginapan, jadi dia nggak ikut ke istana. Saat ini terlihat Pax duduk di kursi raja ditemani dengan seorang wanita yang terlihat seperti ras iblis. Di samping Pak juga terlihat ada seseorang yang kurus memegang sebuah pedang. Pax di sini tentunya terkejut karena Zanoba tuh bisa datang dengan cepat, padahal jarak tempuh wilayah Saria ke wilayah Sirone tuh harusnya 1 tahun. Tapi Zanoba tuh bisa cepat menuju ke Sirone. Pax juga di sini tuh mempertanyakan kenapa Zanoba saat ini membawa Rudius. Pax di sini menduga kalau Zanoba tuh mau membunuhnya, makanya dia menyewa Rudius. Zanoba di sini ngasih tahu kalau dia tuh menyewa Rudius untuk membantu pertahanan negara. Dan Zanoba juga ngasih tahu kalau dia tuh saat ini mengabdi untuk negara. Jadi dia tuh nggak peduli dengan raja sebelumnya. Bisa dibilang Zanoba tuh nggak peduli dengan Pax yang telah melakukan kudeta. Zanoba di sini tegasin yang dia patuhi itu adalah raja saat ini yang telah diakui negara. Jadi Zanoba tuh mengabdi untuk negara. Saat ini Pax juga memperkenalkan kesatria-kesatria kuat miliknya. Ya, bisa dibilang Pax ini mau pamerin kekuatan yang dia miliki. Jadi bisa dibilang itu juga ancaman ke Zanoba supaya nggak menentang dirinya. Di sini mereka masih ngobrol dan Pax di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak peduli sama kasus sebelumnya yang pernah terjadi antara dia dan Zanoba. Oh ya, jadi Zanoba sama Pax pernah berkonflik dan karena kejadian itu Pax sama Zanoba pun diasingkan ke negeri lain. Pax saat itu diasingkan ke wilayah Dragonrealm dan Zanoba diasingkan ke wilayah Sharia. Ya, jadi bisa dibilang keduanya pernah terlibat suatu konflik. Tapi sekarang Pax tuh udah gak mempersalahkan masa lalu. Pax di sini mulai ceritain tentang apa yang terjadi kepadanya ketika dia diasingkan. Ya, jadi ketika diasingkan, Pax tuh sangat kesal dan marah pada situasi yang dia hadapi. Bahkan di Dragonrealm, Pax tuh diabaikan sama bangsawan di sana. Jadi bisa dibilang Pax tuh gak dianggap di sana. Dan hal itu membuat Pax kesal. Tapi kemudian dia tuh melihat seorang gadis pendiam. Dan Pax tertarik pada gadis tersebut. Hingga akhirnya mereka tuh menjadi sangat dekat.
Pax di sini masih terus bercerita. Sejak bertemu dengan gadis itu, Pax banyak berubah dan dia pun gak lagi menyesali karena telah diasingkan ke negara lain. Dan Pax juga saat itu berubah bukan lagi menjadi anak manja yang selalu mengandalkan status maupun kekayaan. Pax berubah drastis dan dia terus belajar hingga akhirnya diakui sama negara Dragon Realm. Ya, saat itu raja negara tuh tertarik pada Pax dan dia mau ngasih hadiah untuk Pax. Pax saat itu ngasih tahu kalau dia tuh mau menikahi putri ke-18 negara. Ya, putri itu adalah gadis pendiam yang disukai sama Pax. Nama putrinya adalah Benedicte King Dragon. Saat itu raja nggak langsung menerima hal itu karena gimana pun juga Benedicte adalah putri dari raja. Jadi harus orang yang punya status tinggi yang bisa menikahinya. Saat itu Raja Dragon Realm langsung mengirim lamaran kepada Raja Shirone. Tapi ternyata ditolak sama Raja Shirone. Nah, karena hal itu Raja Dragon Realm dia marah. Gimana pun juga negara Shirone itu harusnya adalah seperti negara bawahan dari Dragon Realm. Tapi ternyata mereka tuh malah menolak tawaran dari orang yang berpangkat lebih tinggi. Raja Dragon pun akhirnya menyuruh Pax untuk melakukan kudeta. Dan dia juga minjemin 10 kesatria terkuatnya. Ya, peristiwa kudeta pun mau gak mau akhirnya terjadi. Pax sekarang bahagia karena bisa menikahi wanita yang sangat dia cintai. Pax di sini ngasih tahu karena serangkaian peristiwa tersebut, Pax ngasih tahu kalau dia tuh saat ini udah melupakan konflik masa lalu bersama Zanoba. Gimana pun juga, karena dari konflik tersebut, hal itu membuat Pax tuh menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Pax sekarang udah gak lagi mempersalahkan masa lalu bersama Zanoba. Pax di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau kalau Zanoba mengabdi. Alasannya karena kesatria kuat yang dia miliki saat ini, kesatria itu hanyalah kesatria pinjaman. Makanya Pax membutuhkan orang kuat seperti Zanoba. Zanoba di sini mengerti dan dia tuh ngasih tahu kalau dia bakal mengabdi untuk negara. Di sini juga terlihat kalau Pax tuh ternyata masih ragu. Gimana pun juga, Pax tuh ngerasa kalau dia tuh pasti bakal dianggap jahat sama keluarga kerajaan. Tapi ternyata di sini Zanoba tuh terlihat gak masalah dengan kudeta yang udah dilakuin sama Pax. Dan Zanoba tuh malah mau mengabdi untuk negara. Makanya hal itu membuat Pax curiga. Zanoba di sini ngasih tahu siapapun pemimpinnya, tugas Zanoba tuh hanya mengabdi untuk negara. Pax di sini mengerti dan dia tuh bakal menjadikan Zanoba sebagai komandan untuk memimpin pertahanan di benteng Caron. Saat ini Zanoba dan Rudius istirahat di tempat yang udah disiapin. Mereka berdua di sana ngobrolin tentang dewa manusia. Ya, di sini Zanoba tuh percaya sama kata-kata Rudeus. Alasannya karena penelitian Cliff tentang kutukan Osta tuh ternyata adalah benar. Karena hal itulah Zanoba tuh sekarang percaya sama kata-kata Rudius tentang dewa manusia yang suka memanipulasi manusia. Besok paginya Rudius saat ini menuju ke penginapan dan dia tuh ngasih tahu Roxy tentang apa yang terjadi di istana. Di sini terjadi obrolan soal misi pertahanan yang dikasih, kemungkinan besar itu adalah sebuah jebakan. Alasannya karena pasukan di benteng Caron tuh jumlahnya cuma 500. Sedangkan musuh berjumlah 5.000 orang. Bisa dibilang dari awal perang tuh udah kalah jumlah. Makanya mereka tuh menganggap kalau itu kemungkinan jebakan. Ya, walaupun Rudius sama Roxy bisa menggunakan sihir untuk mengalahkan ribuan musuh, tapi itu tetap aja bisa dibilang sangat sulit. Karena kalau mereka udah selesai, mereka tuh pasti bakal kehabisan banyak mana. Dan kalau mereka udah kehabisan mana, bisa aja datang Randop yang bakal membunuh Rudeus.
Ya bisa dibilang intinya Rudius sama Roxy itu mikirin kemungkinan terburuknya. Roxy di sini juga menduga kalau situasi yang terjadi sekarang tuh kemungkinan memang dirancang sama dewa manusia. Sebenarnya rencana terbaik tuh memang gak usah datang ke benteng Karo. Cuma masalahnya Zanoba tuh tetap mau melaksanakan perintah dari negara. Jadi mau gak mau Rudius sama Roxy pun harus ikut bersama Zanoba. Rudius tuh gak mau kalau Zanoba saat ini mati. Saat ini Rudius menemui Zanoba dengan tujuan supaya Zanoba tuh gak perlu ikutin perintah dari Pax. Tapi sayangnya Zanoba tuh udah kokoh sama pendiriannya. Dan dia tuh tetap bakal membela negara apapun situasinya. Rudius di sini mengerti. Dan Rudius saat ini mau kalau Zanoba tuh memerintahnya dengan benar. Gimana pun juga saat ini tuh adalah pengalaman pertama Rudius berperang. Makanya dia tuh mau minta arahan dari Zanoba. Oke, jadi yang bakal berperang tuh adalah Zanoba, Rudius, dan Roxy. Sedangkan Ginger, dia tuh punya tugas untuk mencari informasi di ibu kota. Singkat cerita saat ini, Zanoba, Rudius, dan Roxy akhirnya sampai di benteng Karon. Zanoba di sini ngumpulin pasukan dan dia pun memperkenalkan dirinya. Zanoba juga memperkenalkan Rudius dan Roxy. Pasukan saat ini tuh sangat terkejut ketika mereka melihat Roxy. Ya, Roxy ini termasuk terkenal karena dia tuh pernah ada di Sirone untuk mengajar sihir di negara Sirone. Jadi Roxy tuh udah terkenal sebagai penyihir tingkat raja. Di sini Zanoba juga memperkenalkan Rudius sebagai murid Roxy yang sama-sama sebagai penyihir tingkat raja. Zanoba di sini menyemangati pasukannya. Jadi dengan dua penyihir tingkat raja, perang tuh bisa dimenangkan walaupun mereka kalah jumlah. Motivasi dari Zanoba saat ini tuh membuat pasukan tuh bersemangat dan bersorak. Besoknya Rudius mempelajari tentang medan yang bakal menjadi tempat perang. Selain itu Rudius juga melakukan persiapan. Rudius juga saat ini tuh diskusi sama Zanoba tentang beberapa strategi perang yang bakal mereka lakuin. Singkat cerita 3 hari berlalu. Magic Armor versi pertama akhirnya udah sampai di lokasi benteng Karon. Dan saat itu Rudius langsung merakit Magic Armor versi pertama. Oh ya, sebenarnya Rudius tuh sekarang lagi menggunakan Magic Armor versi kedua di balik jubahnya. Jadi Rudius tuh sekarang udah memakai Magic Armor versi yang kedua. Cuma untuk versi yang pertama, Magic Armornya tuh memang baru dikirim. Jadi bisa dibilang itu artinya sekarang Rudius tuh membawa 2 versi Magic Armor. Di sisi lain, Roxy ngajarin pasukan tentang pertempuran sihir. Saat ini Rudius sama Roxy mereka ngobrol. Intinya Rudius ini ada perasaan takut kalau membunuh orang tanpa alasan. Bahkan sihir-sihir yang digunakan Rudius tuh kebanyakan dibuat supaya nggak sampai membunuh targetnya. Ya pada intinya curhatan Rudius tentang kekhawatirannya dalam perang pertamanya. Besoknya tiba waktunya untuk berperang. Ya, musuh saat ini mulai terlihat. Saat ini musuh terjebak sama jebakan yang udah dibuat Rudius. Musuh balas menyerang dengan menggunakan sihir tornado pasir. Tapi di sini Rudius keluarin sihir badai angin. Dan itu menghentikan serangan tornado pasir milik musuh. Musuh di sini terus-terusan ngeluarin tornado pasir. Tapi berkali-kali dihentikan sama sihir angin Rudius. Saat ini tembakan panah api juga mulai diluncurkan sama pasukan Zanoba. Di sini tuh terlihat juga serang menyerang menggunakan sihir bola api. Singkat cerita dengan bantuan Roxy dan Rudius pembantaian sepihak pun terjadi. Banyak musuh musnah terbakar jadi abu. Pasukan Zanoba saat ini bersorak-sorak karena mereka tuh menang dengan mudah melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak.
Oh ya, Zanoba dan beberapa pasukan tuh pergi untuk melakukan sesuatu. Jadi yang menjaga pertahanan tuh adalah Rudius, Roxy, dan beberapa pasukan yang memang udah dibagi tugasnya. Nah, ketika udah menang, Zanoba dan beberapa pasukannya tuh akhirnya kembali ke markas. Dan ya, Zanoba yang bertugas di garis depan, dia tuh berhasil menangkap komandan musuh dan dia sekarang membawanya ke markas. Oh ya, di sini dari 100 orang yang dibawa sama Zanoba, ternyata sekarang tuh cuma tersisa 10 orang. Ya, bisa dibilang rencana penyerangan secara langsung tuh adalah hal yang nekat. Jadi sangat wajar kalau mereka tuh kehilangan banyak pasukan. Dan ya, yang namanya perang memang perlu pengorbanan. Apalagi saat itu Zanoba dengan 100 orang menerobos ribuan pasukan. Dan itu udah tentu bakal memakan banyak korban. Tapi walaupun gitu rencana Zanoba berhasil. Dan dia tuh berhasil mendapatkan komandan musuh. Dan komandan musuh bisa dijadikan alat untuk negosiasi. Rudius di sini tentunya syok karena banyak orang yang mati di pihaknya. Walaupun gitu Zanoba saat ini menenangkan Rudius. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Denny Trips, Nopal, Renan, Halvin, Mastermind X, Kapet Baldi, Julie, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, Rev, Sasuga, Kuasama, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.